وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Kalau bisa merapat semua ke depan, mari ya teman-teman yang di ujung-ujung, mari kita duduk merapat. Bapak-bapak yang di pojok-pojok sana, supaya kelihatan ya bersemangat nanti insyaallah mendengarkannya. Tema kita dalam kajian ringkas ini, dunia adalah negeri ujian. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbuat dengan sesuai dengan kehendaknya. Allah yang sudah mengatur dunia ini. Kita bagian daripada makhluk yang sudah diplot Allah. Makhluk ini di sana ada namanya malaikat. Betul? Itu tidak ada hawa nafsunya. Hidupnya hanya ketaatan. Lalu di sana ada syaitan. Ya. Syaitan ini adalah jin yang jahat. Ya. Yang tidak ada baiknya sedikit pun tidak ada. Namanya saja jin yang jahat. Lalu ada makhluk manusia dan jin. Ya. Yang akan disiapkan kepada mereka surga dan neraka ini yang dua ini, Pak. Ya. Jin dan manusia itulah yang akan disediakan tempat di hari kemudian kelak. Jadi siapa pengisi surga? Jin dan manusia. Siapa pengisi neraka? Jin dan manusia. Rasulullah SAW diutus untuk dua golongan ini. Jadi bukan hanya kita, jin juga yang menjadi objek dakwah Rasulullah. Allah menciptakan dunia sebagai ujian. Nah, kenapa ya diciptakan jin, setan penggoda? Kalau tidak diciptakan Allah penggoda, jin, maka dunia tidak lagi sebagai ujian. Justru dengan keberadaan provokator, ya, penggoda itulah, di sanalah baru tampak namanya dunia itu sebagai ujian. Seperti orang sekolah. Orang sekolah SD 6 tahun. Oh, dianggap lulus saja tanpa ujian. Kalau gitu, seperti apa itu? Itu nggak sekolah. Kamu tidak bisa mengatakan dia sukses, tamat, nanti dikasih ijazah, kalau kamu tidak melakukan apa? Ujian. Dia naik ke tingkat SMP 3 tahun untuk melanjutkan. Dia harus diuji dulu. Nah, lihat ya. Sampai dia nanti SMA 3 tahun. Untuk melanjutkan ketika lebih tinggi dia harus diuji dulu. Bukti dia dikatakan berhak lulus karena sudah dia apa? Sudah diuji. Jadi manusia dikatakan lulus dalam kehidupan ini ketika dia sudah berhasil menghadapi apa? Ujian. Ini dia. Dan ujian dalam hidup ini luar biasa banyak. Betul kan ya? Luar biasa banyak. Ini ujian ini. Pekerjaan ujian. Keluarga ujian, lingkungan ujian, ya, keadaan ujian. Jadi manusia ini memang betul-betul diuji, Pak. Yang
berperan dalam ujian ini siapa tadi? Itu dia salah satu yang menyesatkan itu. Setan itu. Dan dia ada terus di sekitar kita. Kita mau lurus, dibelokkan. Dan itu memang tugas dia di situ. Tugas dia itu membelokkan, menyimpangkan orang supaya tidak terus dalam keadaan apa? Lurus. Dan Allah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran, kamu hati-hati dengan setan ya. Inna syaitana kana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh kamu. Artinya apa? Hah? Setan inilah yang tidak membiarkan kamu hidup benar. Setan itu, Allah sudah beritahu. Allah sudah memberitahu. Setan itu musuh kamu. Maka jadikanlah dia sebagai apa? Musuh. Kalau musuh mau Anda berteman, namanya aja musuh. Yang ada di kepalanya itu kamu celaka. Ya, yang ada di isi kepala musuhmu itu adalah supaya engkau apa? Celaka. Kira-kira Anda mau menemani dia enggak? Kalau dari awal dikatakan ini si A ini musuh kamu loh, kira-kira Anda mau berteman enggak dengan dia? Ya, kalau Anda mau berteman berarti Anda tidak pintar dong. Masa berteman dengan musuh? Betul enggak? Allah sudah memberitahukan ke kita, sudah diberitahu sebelumnya. Setan itu musuh kamu, jadikan dia sebagai musuh. Tetapi ternyata manusia banyak yang menemani apa? Setan. Sehingga setan inilah yang akan mengendalikan hidup dia. Lalu akhirnya dia pun hidup sebagai orang yang terjerumus, tidak tahu mana jalan yang benar lagi. La ilaha illallah. Dan setan itu tidak membiarkan dia, walau sedikit pun tidak akan dibiarkannya kamu itu hidup benar dalam bidang apa saja. Dia pasti akan goda kamu sampai akhirnya betul-betul kamu sudah keluar dari jalan yang benar itu. Akhirat tempat hisab. Akhirat itu adalah tempat hisab. Hisab itu artinya apa? Penghitungan. Akhirat bukan tempat beramal. Jangan salah. Dunia tempat beramal, tidak ada hisab. Akhirat hisab, tidak ada amal. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan kita pikir nanti sudah mati masih bisa beramal. Udah, tutup buku. Itu teman-teman kita yang meninggal, ya, teman-teman Anda, keluarga Anda, kerabat Anda meninggal. Bagaimana? Selesai. Pikir. Waduh, meninggal, ya, belum terlalu tua. Selesai. Dunia tempat beramal, tidak ada hisab. Oleh karenanya dibebasin. Kamu berbuat jahat, kamu mau merugikan manusia, ratusan juta manusia kamu rugikan, bebas saja. Iya kan? Bebas saja. Kamu mau mulai menzalimi orang, bebas. Karena dunia ini bukan tempat hisab. Ya. Paling nanti kalau ada menghisap, ya dunia juga namanya, hisapnya dunia, ya kan? Tapi hisap yang sesungguhnya belum. Nah, ketika manusia salah faham, ya, di sinilah dia berbahaya. Mentang-mentang dunia tidak ada hisap. Kan tidak ada umpamanya, Pak, dengar. Ada orang berbuat dosa,
sekian tahun, lalu malam-malam dia sakit perut gitu. Dia pun sakit perut, pusing kepalanya seperti orang kena vertigo. Waduh, barangkali saya karena berbuat dosa puluhan tahun ini. Kan ada. Kan ada. Jadi orang bebas. Dunia ini memang bukan tempat menghukum, tidak. Tempat menghukum itu akhirat. Jadi kalau orang sudah tidak faham ini, nah inilah dia bibit kecelakaan. Mentang-mentang tidak ada hisab, lalu dia sebebasnya saja berbuat melanggar, maka dia tidak sadar tibalah ajal. Tibalah ajal, malakul maut di depan matanya, dipaksa harus berhenti hidup. Barulah dia menyesal. Ketika malakul maut, Bapak melihat gak kadang-kadang ada video ya orang meninggal itu ya, seperti kaget kan? Betul gak? Begitu? Betul kan? Lihat video-video orang yang meninggal, malakul maut ada di depan matanya. Kamu harus berangkat sekarang. Dia bilang apa? Aduh, belum sempat. Nah ini dia ya. Aduh, belum sempat, belum selesai pekerjaan, belum itu, belum ini. Tidak peduli. Sudah diberikan Allah kepadamu jatah hidup itu. Dan sudah Allah turunkan kepada kamu Al-Quran. Kamu gak pernah baca itu. Gak pernah kamu baca. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepadamu gak pernah kau dengarin. Ya. Kamu jalan seperti apa namanya, kuda yang ditutup matanya. Dia nggak tahu lubang, nggak tahu apa. Yang penting jalan aja sesuai dengan apa, hawa nafsunya. Maka tepat pada waktunya selesai, tidak ada lagi namanya amal. Jadi inilah dia panduan hidup. Dunia tempat ujian, tempat beramal, dan tidak ada hisab. Akhirat, dibalik, tidak ada amal di akhirat itu. Yang ada hanyalah audit, Pak. Bahasa kantornya itu audit, hisab itu audit. Audit di dunia kadang-kadang masih ada apanya? Masih ada kasih sayangnya, ada kasihan. Bapak, akhir tidak ada kasihan, tidak ada. Dosamu 1 juta tetap 1 juta. Oh, kasihan tidak ada. Akhirat tidak ada kasihan. Apa yang tertulis itulah yang kau dapat. Allah, wa man ya'mal faman ya'mal, ayo, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang dicoret, tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi. Persis seperti itu. Ya. Jadi hisab akhirat tidak ada damai, tidak ada kasih sayang. Hisab akhirat itu karena dia sudah otomatis, Pak. Sudah sistem. Sistem akhirat. Ada pelanggaran, sudah masuk. Dan sudah tercatat dosanya seperti ini. Sekian tahun di neraka, selesai. Ini harus paham kita. Oh, Allah kan nanti itu nomor 2. Kamu tidak tahu, dan itu tidak bisa dipastikan. Yang sudah dipastikan apa? Dosa dihitung, pahala dihitung. Ya. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kamu tidak bisa ketawa, kamu hanya bisa menangis. Itu hadis Nabi loh. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu,
Inilah salah satunya hisab itu, Pak. Tidak ada kasihan hisab, nggak ada angka yang dicoret. Begitu tertulis. Dan ini kan semuanya kan di dunia kan sudah ada di tulisannya dan tidak bisa dibohongi. Semuanya itu nanti itulah yang tertulis, itu pasti akan kamu lihat. Barang siapa yang beramal, lihat tuh bahasa Al-Quran, mithqala dzarrah, seringan atom, Pak. Atom nggak kelihatan kan? Dzarrah itu kan atom. Kebaikan tak kelihatan kasat mata, tapi Allah menilainya baik. Kamu akan lihat. Keburukan juga begitu, syarran, keburukan, kejahatan, pelanggaran, ya, penyimpangan, penyelewengan. Di dunia mungkin gak ketahuan penyelewengan. Akhirat semuanya pasti akan kamu lihat, pasti akan dihisab. Jadi inilah barangkali renungan kita, ya. Dunia tempat ujian, dan memang Allah mau menguji kita. Ya kalau tidak ada setan, ya tidak ada ujian. Gimana orang dikatakan lulus? Tidak ada ujian, kan aneh. Ya, tiba-tiba dinyatakan lulus, gak pernah ada ujiannya. Jadi manusia pun di dunia ini seperti itu. Memang sengaja diuji. Yang mengujinya Allah Ta'ala. Dalam praktek siapa yang menjerumuskan itu tidak tahu ya, syaitan ini. Kamu kuat dari satu sisi, kamu kuat sisi yang lain kamu lemah, dari situ dia masuk. Ya, ada orang tidak bisa digoda, ada orang tidak bisa digoda dalam soal uang. Dia ketat, ini uang tidak boleh. Tapi ada lemahnya di perempuan. Setan tahu betul tuh, bapak itu nggak bisa disogok itu. Mau T pun kamu menyogok juga akan bisa itu. Tapi setan tahu dia bisa digoda dengan perempuan. Dari situ setan masuk. Lihat ya. Jadi luar biasa ini dunia ini, Pak. Ya. Jadi itulah namanya kerja setan itu. Setan itu memang memantau kelemahan kita. Dan dia bersumpah kan. Setan itu bersumpah, aku akan mendatangi mereka dari depan. Tidak bisa dari depan, dari kanan. Tidak bisa dari kanan. Oh, ini kuat betul ini penjagaannya. Dari kiri, dari atas. Luar biasa ya setan itu. Ya. Dilihatnya Anda orang yang istiqomah dalam beragama, sholat tetap berjamaah pagi, subuh, maghrib, isya tidak pernah tinggal. Di mana ada waktu azan, saudara sudah siap-siap untuk sholat. Uang pencarian Anda uang halal semua. Ya, tidak ada yang namanya insentif apa segala macam. Ya, dia hanya terima apa yang ada. Ya, dia kerja hasil pekerjaannya itu aja yang dia terima. Nanti dia masuk dari pintu yang lain. Memang setan jago. Ya, itulah tadi yang kita bicarakan dalam khutbah itu. Bagaimana manusia pasti akan bersalah. Orang mukmin adalah orang yang paling sensitif dengan dosa. Begitu dia sadar dia berdosa, langsung dia apa? Bertaubat, istighfar. Jadi ayat-ayat tentang akhirat ini, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Allah sudah mengatakan, akan tetapi kamu itu sebagai manusia lebih mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Jadi kamu kalau sudah mendengar dunia itu, wah, senang sekali, betul ya? Kalau sudah mendengar akhirat, nggak tertarik, Pak. Orang mengatakan sholat sunnah, oh ini infak,
ya membela orang, orang tertarik. Tapi kalau dikatakan ini ada bisnis 3 bulan kembali modal, setelah itu terima hasil terus, oh semua orang begitu kan, semua orang dengar, wah bisnis apa itu ya, 3 bulan kembali modal ya. Setelah itu kamu hanya tinggal terus tunggu di rekening masuk, oh, orang senang sekali. Coba kalau dikatakan ini amal ini pahalanya luar biasa di akhirat, oh gitu, orang tidak tertarik. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu memang lebih senang dengan dunia, mendahulukan dunia, padahal akhirat itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Untung, katakan sajalah, untung sebuah ya bisnis, nah pasti akan terbatas, betul enggak? Dipakai lagi kebutuhan. Seperti kita di rekening masuk, lepas, masuk, lepas. Akhirat tidak begitu, dia kekal. Khairun wa abqa. Namun manusia memang betul lebih mendahulukan dunia ketimbang akhirat. Mungkin inilah sekelumit dari pembahasan tentang dunia ini adalah tempat ujian. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik. Nah ini dia nih ya, ada yang namanya taufik Pak. Taufik itu petunjuk. Semoga Allah memberi petunjuk. Petunjuk itu membuat kita jadi sadar, oh iya ya, oh itu petunjuk itu. Jadi tadinya lupa, lalai, diberi petunjuk, sadar kembali. Nah, coba kalau orang dibiarin, dia lupa nih, memang lupa asalnya, lalai, dibiarin, akan terus nggak? Terus. Nah itu namanya taufik itu. Oleh karenanya kita senantiasa berharap agar Allah memberi taufik. Dengan taufik itu kita sadar, oh ini salah nih, ini nggak benar, saya nggak bisa lanjutin ini. Nanti seumur hidup saya begini terus, berbuat dosa terus. Itulah namanya taufik. Kita senantiasa berharap agar Allah memberi taufik kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.